Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Kepri berhasil menggagalkan upaya penyelundupan bayi buaya muara di Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau, Batam pada Sabtu 25 Mei 2024. Hewan dilindungi tersebut akan dikirim ke Thailand untuk dijual belikan. Direktur Ditreskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Putu Yuda Prawira mengatakan, dugaan tindak pidana sumber daya alam hayati ini dilakukan oleh dua orang tersangka berinisial MU dan IR. Keduanya diamankan saat menyeberangkan hewan langka ke negara Malaysia. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Uci Iswaibah, wartawan Tribun Batam untuk Anda. Rekan Uci, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina. Seperti yang disampaikan tadi, saya melaporkan langsung dari Batam bahwasanya uh, di Reskrimsus Polda Kepulauan Riau melakukan konferensi pers dua kasus berbeda, yakni 50 penyelundupan 52 ekor anak buaya dan juga ribuan lobster ataupun benih-benih lobster yang akan diselundupkan ke luar negeri. Seperti yang disampaikan tadi, dalam kasus penyelundupan ini setidaknya ada dua orang tersangka yang berhasil diringkus jajaran Ditreskrimsus Polda Kepri pada Sabtu 25 Mei lalu di Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau, Kupang. Yaitu rencananya anak buaya ini akan dikirimkan ke Thailand sebab harga jualnya yang sangat tinggi kalau dijual di negeri Gajah Putih itu. Dugaan tindak pidana sumber daya alam hayati dilakukan oleh dua orang tersangka, yakni berinisial MU dan juga R. Keduanya diamankan saat ingin menyeberangkan hewan langka tersebut ke Malaysia. Seperti itu. Jadi barang ini pertamanya mau diselundupkan dulu ke Malaysia, habis itu lanjut ke Thailand. Seperti itu. Kemudian Ditreskrimsus Polda Kepri Kombes Putu Yuda Prawira dalam konferensi pers mengatakan bahwa upaya penyelundupan tersebut tersangka lakukan sebab tergiur dengan harga jual dan permintaan tinggi buaya di Thailand. Rencananya buaya itu akan dijual seharga 40 juta setibanya di Thailand. Dalam penjelasannya, Putu eh, menuturkan bahwa 52 ekor anak buaya itu diangkut tersangka dari Temilahan melalui jalur laut. Oleh sebab itu, petugas juga berkoordinasi dengan BPKSDA Riau wilayah 2 Batam untuk memastikan pelanggaran yang dilakukan para tersangka ya. Jadi dari tangan pelaku, dia juga menyita satu unit mobil jenis SUV sebagai sarana pengangkut 52 ekor anak buaya muara itu dengan tujuan akhir hewan itu adalah di Thailand sebab tingginya permintaan satwa itu untuk dikonsumsi. Masih kata Putu, sebelum dilepaskan ke habitat aslinya sebanyak 52 ekor ini nantinya akan dititipkan terlebih dahulu ke BKSDA untuk menjalani karantina. Pada kasus ini kedua tersangka dijerat dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang sumber daya alam dan perusakan ekosistem dengan ancaman pidana 5 tahun penjara serta denda 100 juta. Kemudian pada kasus kedua, yakni penyelundupan bibit benih-benih lobster atau BBL jenis pasir yang hendak dikirimkan ke luar negeri dan digagalkan oleh di Reskrimsus Polda Kepri Subdit 4. Sebanyak 1.500 BBL yang berada dalam sebuah koper berwarna merah diamankan dari tangan pelaku berinisial HK, warga Lampung, di Pelabuhan Sekupang pada Selasa 25 Mei 2024. Masih kata Kombes Pol Putu bahwasanya BBL ini diselundupkan melalui rute dari Pelabuhan Ratu di Jawa Barat, kemudian menuju ke Lampung, selanjutnya ke Palembang, dan melalui jalur darat ke Temilahan, setelah itu melalui jalur laut dan naik speedboat sampai ke Batam, dan pada akhirnya sampai ke Pelabuhan Sekupang. Selanjutnya akan diselundupkan ke luar negeri, tegas Kombes Pol Putu. Selanjutnya, pelaku tidak mengetahui masih kata Putu, pelaku tidak mengetahui secara pasti kemana barang bukti ini akan diselundupkan, di negara mana barang bukti ini akan diselundupkan, sebab dari keterangan pelaku hanya menerima perintah dari orang dengan inisial U yang saat ini dalam pengejaran polisi atau DPO. Kemudian pengungkapan BBL ini
berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa akan adanya tindak pidana penyelundupan benih lobster. Dari hasil penyelidikan tim di lapangan, mencurigai satu orang dengan gerak-gerik yang mencurigakan, dan pada saat pemeriksaan dan digeledah dalam koper pelaku ditemukan BBL sebanyak 15 bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1.500 benih lobster, seperti itu. Barang bukti tersebut ditemukan dalam sebuah koper di mana ada plastik bening sebanyak 15 buah yang membungkus benih lobster itu. Terhadap barang bukti benih lobster ini diamankan dan dititipkan ke Balai Karantina Perikanan yang nantinya akan dilepas liarkan juga. Akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku, negara mengalami kerugian sebesar 150 juta dan terhadap pelaku dijerat dengan pasal 92 tentang perikanan dengan ancaman pidana 8 tahun penjara dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah. Dan saat ditanya apakah ini adalah modus baru yang dilakukan oleh para penyelundup, dari Kombes Pol Putu masih belum menyatakan secara resmi pasalnya. Ada kemungkinan bahwa para pelaku ataupun sindikat ini sedang melakukan cek ombak terlebih dahulu. Jika berhasil membawa dengan jumlah yang lebih kecil, mungkin di suatu hari bakal menyelundupkan dengan jumlah yang kecil kembali. Mungkin itu saja rekan Justina yang dapat saya laporkan. Uji Swaibah dari Batam, melaporkan. Terima kasih rekan Uci Swaibah, wartawan Tribun Batam atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.